Aminuddin miris, Sapras di SD Kota Blora masih jadul. Pemirsa, penyerahan program makan bergizi gratis di salah satu sekolah dasar di wilayah Jetis, Kota Blora, justru memunculkan catatan lain. Legislator Jawa Tengah Abdullah Aminuddin mengaku miris karena menemukan sarana prasarana sekolah yang masih sangat jadul dan dinilai sudah tidak layak menunjang kenyamanan belajar siswa. Dalam sebuah berita di portal online Blora, di saat liputan penyerahan MBG di sebuah SD di Jetis, Kota Blora, Abdullah Aminuddin merasa prihatin lihat kondisi di sekolah tersebut. Keprihatinan bukan pada program MBGE, namun kondisi bangku dan meja belajar di sekolah tersebut yang terlihat sudah sangat tua, kuno, dan memprihatinkan. Kan terkait doorstop SD tadi. Oh, ya kemarin kan memang ada liputan tentang pelaksanaan MBG di SD Jetis 2, Pak, di Jetis. Nah, saya melihat di berita itu, oke lah kalau MBG kan sudah ada pelaksanaannya. Saya melihat justru yang agak saya prihatin itu terkait dengan fasilitas pendidikan. Nah ini walaupun mungkin secara kualitas baik, tapi fasilitasnya itu saya melihat rodok ternyum. Karena dampari dampar kuno sama kayak kurang terawat. Nah ini kan padahal sementara APBN itu 20% yang untuk pendidikan. Kenapa tidak dilakukan pendataan di seluruh kabupaten di seluruh Indonesia sehingga satuan pendidikan di tingkat SD yang tentunya di bawah kendali pemerintah kabupaten yang hari ini anggaran. Menurut Aminuddin, kualitas pendidikan bisa saja baik karena ditopang tenaga pendidik dan proses belajar mengajar. Namun jika fasilitasnya tertinggal, dampaknya langsung terasa pada kenyamanan, konsentrasi, dan kualitas pembelajaran di kelas. Aminuddin juga menyinggung alokasi anggaran pendidikan nasional yang secara kebijakan mencapai 20%. Ia mendorong adanya pendataan yang lebih menyeluruh terhadap kondisi sarana prasarana sekolah dasar, termasuk di Kabupaten Blora, agar kebutuhan paling mendasar bisa dipetakan secara objektif. Membagikan berbagi anggaran, walaupun memang secara kebijakan bahwa pendidikan dasar yang SD SMP itu kan menjadi tanggung jawab kabupaten, tetapi tentunya dalam keadaan tertentu pemerintah pusat bisa lah untuk membagi, karena SD itu juga banyak. Kalau semuanya diserahkan ke pemerintah kabupaten nggak mungkin pemerintah kabupaten wowoan keberatan. Harapannya sih, Pak. Nah itu harapan kita, jadi nanti pemerintah pusat bisa ikut perhatian dan tentunya Pemkab ya nyerondol ke pemerintah pusat lebih aktif ke atas untuk membawa program dari atas. Cukup. Meski pengelolaan pendidikan SD dan SMP berada di bawah tanggung jawab pemerintah kabupaten, Aminuddin berharap pemerintah pusat dapat berbagi anggaran dalam kondisi tertentu. Sebab jumlah sekolah dasar banyak dan jika seluruh beban pembenahan diserahkan kepada daerah, dikhawatirkan akan memberatkan kemampuan fiskal kabupaten. Aminuddin berharap ada perhatian serius dari pemerintah pusat dan penguatan dukungan anggaran di daerah agar sekolah-sekolah dasar tidak tertinggal dari sisi fasilitas. Karena pada akhirnya, kenyamanan ruang belajar menjadi faktor penting untuk menjaga mutu pendidikan dan masa depan anak-anak. Dari Blora, Abi Bangsar, Galaksi TV melaporkan.